Ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online resmi OJK yang bernama Pinjam Duit KTA Dana Cepat? Nah, untuk KTA ini, aplikasi KTA kayak gini tuh ada beberapa aplikasi ya teman-teman, seperti KTA Kilat, kemudian yang ini KTA Dana, dan itu berbeda-beda. Nah, untuk aplikasi ini sendiri, di sini mendapatkan rating 4,5, ya cukup bagus, dan dia sudah di-download sekitar 10 juta pengguna, yang tentunya tidak semua orang yang download juga itu di ACC ya, tergantung dari skor kreditnya, kemudian dapat limitnya berapa. Nah, di aplikasi ini tentunya banyak juga yang gagal bayar teman-teman, yang telat bayar banyak, yang gagal bayar banyak. Apalagi setelah lebaran ya, banyak orang-orang yang habis minjam tapi gak bisa bayar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, jangan dilihat di bagian ulasan bintang 5 aja. Bintang satunya juga baca kira-kira apa kendala di aplikasi ini yang mengecewakan. Oke, jadi di sini banyak juga orang-orang yang curhat bahwa yang mengalami gagal bayar di aplikasi KTA Dana ini hanya dihubungi lewat telepon, WA, seperti itu aja ketika galbay ataupun telat bayar. Jadi aplikasi ini sebenarnya yang 10 juta pengguna seharusnya sih biasanya ada DC lapangannya untuk orang-orang yang pinjamannya udah puluhan juta galbaynya. Tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan info ya dari teman-teman yang curhat bahwa mereka didatangi oleh DC lapangan dari pinjol KTA Dana ini. Karena rata-rata nominalnya sih masih di bawah 10 juta rupiah teman-teman ya. Entah kalau misalnya yang nominalnya udah belasan juta ya apakah didatangi atau enggak. Tapi yang pasti di sini yang curhat ke saya sendiri itu masih di bawah 10 juta rupiah, hanya ditagih lewat telepon aja. Nah, intinya ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online, gak usah panik ya. Karena aplikasi tersebut itu tergabung dengan AFPI, kemudian juga resmi OJK untuk melindungi kita ketika gagal bayar agar tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Itulah adanya mereka ya. Maka dari itu, kita harus tahu aturan-aturan OJK yang terbaru agar kita bisa melawan ya ketika mereka ini nagih di hari libur, itu kan gak boleh, nomor kantor diteleponin itu juga gak boleh, kemudian juga nagih ke rumah ataupun nagih lewat telepon di atas jam 8 malam itu juga gak boleh. Nah, ketika kita tahu aturan-aturan tersebut, maka kita akan lebih tenang, dan si DC lapangan ataupun DC yang nelpon yang tidak tahu aturan tersebut akan merasa bersalah dan takut kena sanksi. Jadi seperti itu teman-teman. Intinya kita jangan sampai tidak tahu aturan yang baru. Karena mereka yang jadi DC biasanya kurang update ya dengan aturan OJK yang baru. Nah, seperti apa pengalaman kalian yang mungkin berbeda? Silakan aja tulis di kolom komentar.